Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susi Suaibah, mahasiswa kelas 1C dengan NIM 0112001153, jurusan Pendidikan Agama Islam di STAI Dr. Andes Kes Mutakin Purwakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menguraikan materi tentang pemikiran filsafat empirisme. Tokoh yang saya ambil adalah filsuf Thomas Hobbes. Penguraian materi ini adalah salah satu bentuk tugas dari mata kuliah pengantar filsafat. Dosen pengampu adalah Bapak Adib Maulana M.Ud. Sejarah kehidupan Thomas Hobbes. Thomas Hobbes adalah filsuf yang lahir di Malmesbury pada tahun 1588. Malmesbury merupakan salah satu kota kecil yang tidak jauh dari London. Thomas Hobbes lahir pada 15 April bertepatan dengan insiden penyerangan Spanyol ke wilayah negara Inggris. Konflik yang dialami Thomas Hobbes tidak hanya ini, karena setelah lahir ke dunia, beliau harus berpisah dengan orang tuanya dan berada pada pengasuhan pamannya. Thomas Hobbes memulai karirnya dengan mengenyam pendidikan di Magdalen Hall. Semenjak remaja, Thomas Hobbes sangat menyukai bidang astronomi, terlebih pembelajaran tentang jenis tanah, peta bumi, serta tata surya. Thomas Hobbes kecil mengaku tidak menggemari ilmu fisika dan logika bawaan dari Aristoteles karena menurutnya membosankan dan kurang menantang. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Thomas Hobbes dipercayai untuk menjadi tangan kanan Pangeran Cavendish. Thomas Hobbes sebagai orang terpercaya bertugas mengurus seluruh kebutuhan pangeran sekaligus mengajari pangeran. Pengabdian Thomas Hobbes tersebut akhirnya membuahkan hasil saat beliau diajak berhijrah ke negara Prancis dan Italia sekaligus untuk memulai berikutnya. Thomas Hobbes terus-menerus mengembangkan keahliannya hingga napas terakhirnya di umur 91 tahun. Pada akhir hayatnya, Thomas Hobbes pernah berkhianat pada kerajaan Cavendish yang pernah memberinya kehidupan dan memilih aliran anti-monarki. Yang kedua, pengetahuan menurut Thomas Hobbes. Thomas Hobbes mengatakan bahwa pengetahuan yang benar hanyalah pengetahuan indera saja, sedangkan yang lainnya tidak. Sesuatu yang bersentuhan dengan indera itulah adalah pangkal dan sumber pengetahuan. Thomas Hobbes memandang bahwa pengenalan dengan akal hanyalah mempunyai fungsi mekanisme semata-mata. Ketika melakukan proses penjumlahan dan pengurangan misalnya, pengalaman dan akal yang mewujudkan. Pengalaman adalah keseluruhan atau totalitas pengamatan yang disimpan dalam ingatan atau digabungkan dengan suatu pengharapan akan masa depan sesuai dengan apa yang telah diamati pada masa lampau. Selanjutnya, cara Thomas Hobbes memperoleh pengetahuan dan metodenya. Thomas Hobbes memperoleh kebenaran pengetahuan dengan mengetahui pengertian dari teori. Teori adalah serangkaian bagian dari variabel, definisi, dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antara variabel dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah. Lagopitz dan Hagedorn mendefinisikan teori sebagai ide pemikiran-pemikiran teoris yang mereka definisikan sebagai menentukan. Bagaimana dan mengapa variabel-variabel dan pernyataan hubungan dapat saling berhubungan? Kata teori memiliki arti yang berbeda-beda pada bidang-bidang pengetahuan yang berbeda pula, tergantung pada metodologi dan konteks diskusi. Teori berasal dari penarikan kesimpulan pada pembuktian matematik. Kemudian, pemikiran Thomas Hobbes dengan dunia pendidikan.
Pemikiran Thomas Hobbes terhadap pendidikan Islam yaitu: pertama, dalam kajian pendidikan Islam terdapat epistemologi pendidikan Islam disebut burhani, sama halnya dengan pemikiran dan pengertian aliran filsafat empirisme. Kedua, mazhab sahabi. Ketiga, pengalaman ibadah salat yang dilakukan oleh Rasulullah dan diterapkan oleh sahabat hingga kaum muslim saat ini, dari gerakan salat hingga kajian ilmiah, sebagaimana dikaitkan terhadap kajian empirisme yang mengedepankan pengalaman. Keempat, dalam pendidikan Islam sebagai peserta didik yang ingin memperoleh ilmu yang bermanfaat dan dapat mengembangkan potensinya, maka wajib meneladani seorang guru atau pendidik. Teori empirisme, Thomas Hobbes hanya membahas hal yang konkret dan nyata saja. Pendidikan Islam membahas hal yang konkret atau nyata dan membahas kajian ketauhidan. Oleh karena itu, pendidikan Islam lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan teori empiris walaupun memiliki beberapa kesamaan. Itu yang dapat saya sampaikan, penjelasan tentang pemikiran filsafat empirisme dari tokoh Thomas Hobbes. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.